Baik, Ibu. Baiklah, untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, sekarang anak-anak Ibu absensi dulu ya. Yang Ibu panggilkan namanya dijawab hadir ya. Baik, Ibu. Zulnasa Sabila, Hadir, Bu. Anissa Nabila, hadir Bu. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semuanya. Ya, Bu. Jadi anak-anak Ibu masih ingat gak minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa? Anak-anak Ibu gak ingat ya? Ini pasti kalian gak ulang kan materi sebelumnya? Iya Ibu. Jadi minggu lalu itu kita telah mempelajari materi tentang perubahan wujud benda, yaitu ada Mencair, memengung, melim, mengkristal, menguap, dan mengembun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti anak-anak Ibu pernah membantu ibu kalian membuat kue lebaran. Dan itu kalian menggunakan mentega. Nah, mentega itu perlu dilelehkan. Jadi mentega itu awalnya berupa zat padat. Iya, benar sekali. Setelah dilelehkan dia akan menjadi cair. Cair. Nah, jadi perubahan dari zat padat ke zat cair itu disebut sebagai Menjadi cair. Benar sekali ya anak-anak Ibu. Nah, terdapat juga banyak contoh lain tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, ternyata menguap atau penguapan itu juga terjadi dalam proses siklus air, yaitu bagian materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan itu penting untuk kita pelajari karena itu adalah tentang bagaimana air yang terus berputar dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi sehingga ketersediaan air tetap terjaga. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang siklus air. Nah, apa anak-anak Ibu materi kita hari ini? Siklus air. Hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Nah, menurut anak-anak Ibu, mengapa sih air di bumi itu tidak pernah habis meskipun terus digunakan? Ayo yang bisa jawab angkat tangannya. Saya. Iya, Zona, ada yang jawab. Air di bumi tidak pernah habis meskipun terus digunakan karena air mengalami siklus atau perputaran secara terus-menerus di alam. Air menguap karena panas matahari membentuk awan lalu turun kembali ke bumi sebagai hujan. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Zona. Ayo kita berikan apresiasi. Nah, apa yang anak-anak Ibu ketahui tentang siklus air? Ya Bu, Ya, Ainun. siklus air merupakan suatu proses peredaran air dari bumi ke atmosfer kemudian kembali lagi ke bumi secara terus-menerus melalui proses penguapan, pengunan, dan hujan. Ya, benar sekali ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari siklus air. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tahapan dan proses terjadinya siklus air. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan upaya menjaga ketersediaan air. Nah, selanjutnya Ibu meminta anak-anak Ibu untuk memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan terkait dengan siklus air. Nah, di situ ada gambar tentang proses siklus air, kemudian juga ada awan gelap dan hujan, serta terjadinya banjir. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar yang Ibu tampilkan dengan penuh perhatian ya, dan pahami gambarnya dengan baik, serta libatkan
Ya nak, silakan diperhatikan ya. Baik, Ibu. Nah, gimana anak-anak ibu? Sudah anak-anak pahami dengan gambar yang ibu tampilkan? Sudah, Bu. Jadi, berdasarkan gambar yang ibu tampilkan tersebut, nah, kira-kira permasalahan apa yang ada pada gambar tersebut? Banjir. Iya, banjir. Hujan. Ya, benar sekali ya. Nah, anak-anak ibu, pernah nggak kalian itu terjebak dalam hujan deras? Pernah. Dan menurut kalian, dari mana air hujan itu berasal? Langit. Dari air laut, Bu. Iya. Dari Allah. Air laut, Bu. Dari air laut. Iya. Nah, ternyata itu adalah bagian dari proses siklus air dalam kehidupan sehari-hari, di mana panas matahari dia menguapkan air yang ada di bumi. Contohnya ada air laut seperti yang dikatakan Ainun. Nanti dia akan naik ke atmosfer, membentuk rintik-rintik air dan membentuk awan, lalu akan ditumpahkan ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, mengapa bisa terjadi banjir? Karena hujan. Bukan, Bu. Karena Buang sampah sembarangan. ya benar sekali. Menebang pohon. Ulah manusia itu sendiri, makanya bisa terjadi banjir. Kita membuang sampah ke sungai, ke danau, itu membuat sungai menjadi dangkal kan? Iya, Maka Bu. dari itu, di saat hujan deras turun, maka sungai tidak akan mampu menahan air dan meluapkannya ke darat sehingga terjadinya Banjir. Maka dari itu penting untuk kita menjaga saluran air ya, menjaga sungai agar sungai tidak dangkal. Nah, sebenarnya apa sih Bu itu siklus air? Nah, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Baik, Ibu. Baik Ibu. Nah, anak-anak semuanya, siklus air itu adalah disebut juga sebagai siklus hidrologi, yaitu siklus air itu adalah menjelaskan bagaimana perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, sehingga ketersediaan air di bumi itu tetap terjaga. Nah, proses utama siklus air itu ada evaporasi atau penguapan, di mana sinar matahari akan menguapkan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu ada kondensasi, dan proses yang ketiga dari proses utama siklus air ada presipitasi yang disebut sebagai hujan. Jadi dari proses siklus air tersebut terdapat tahapan-tahapan di dalamnya. Apa saja sih tahapan-tahapan siklus air? Nah, tahapan siklus air itu yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Nah, penguapan itu adalah proses panas matahari yang menguapkan air dari permukaan bumi seperti air laut, air sungai, kemudian membentuk uap air dan naik ke atmosfer. Setelah itu ada penguapan itu juga terjadi pada jaringan tumbuh-tumbuhan. Penguapan yang terjadi pada jaringan tumbuh-tumbuhan disebut sebagai Transpirasi. Selanjutnya, setelah uap air naik ke atmosfer, maka dia akan membentuk awan. Nah, itu disebut sebagai kondensasi atau pengembunan, di mana uap air tadi akan naik ke atmosfer, kemudian membentuk rintik-rintik air, lalu membentuk awan. Itu disebut sebagai kondensasi. Baru selanjutnya itu adalah presipitasi, yaitu air yang terkumpul di awan tadi akan ditumpahkan ke bumi dalam bentuk air hujan. Hujan. Salju. Selanjutnya dia ada infiltrasi. Nah, tadi air yang dijatuhkan ke bumi disebut sebagai presipitasi. Air tersebut dijatuhkan ke bumi dalam bentuk air hujan. Nah, air hujan itu dia akan diserap oleh tanah. Itu disebut sebagai infiltrasi. Setelah itu ada perkolasi, di mana
proses mengalirnya air ke bawah di dalam tanah melalui celah-celah batuan atau pori-pori. Baru yang terakhir adalah run out, yaitu air yang tidak meresap ke tanah dan air tersebut akan mengalir langsung ke sumber air seperti ke laut. Nah, untuk lebih jelasnya tentang proses terjadinya siklus air, coba anak-anak perhatikan media diorama siklus air ini. Nah, ini adalah media diorama siklus air yang menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya siklus air. Di mana seperti yang telah tadi Ibu jelaskan, bahwa siklus air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Dan itu terus terjadi sehingga ketersediaan air di bumi tetap terjaga. Nah, yang pertama itu adalah evaporasi. Nah, coba anak-anak perhatikan, di mana panas matahari yang sangat terik ini akan menguapkan air yang ada di permukaan bumi. Contohnya air laut. Nah, jadi air laut ini dia akan menguap karena teriknya panas matahari. Nah, penguapan ini disebut sebagai evaporasi. Nah, penguapan juga terjadi pada jaringan tumbuh-tumbuhan, yaitu melalui proses respirasi dan fotosintesis. Penguapan yang terjadi pada jaringan tumbuhan disebut sebagai transpirasi. Setelah air menguap, maka uap air tersebut akan naik ke atmosfer, membentuk rintik-rintik air, lalu membentuk awan. Jadi proses ini disebut sebagai kondensasi atau pengembunan. Lalu, awan yang mengandung rintik-rintik air ini akan mengikuti arah angin dan akan menumpahkan air ke bumi. Nah, air tersebut dalam bentuk hujan. Proses ini disebut sebagai presipitasi. Di mana air hujan yang jatuh ke bumi akan diserap oleh tanah. Proses ini disebut sebagai infiltrasi. Nah, air tersebut akan mengalir kembali ke laut, ke sungai, dan proses siklus air terus terjadi secara berulang. Gimana anak-anak paham tentang proses terjadinya siklus air? Paham, Bu. Nah, anak-anak semuanya sangat penting juga bagi kita untuk menjaga ketersediaan air bersih di bumi. Karena itu akan menjaga siklus air tetap seimbang dan cadangan air tanah tidak akan habis. Jadi bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih? Yaitu bisa dengan menghemat penggunaan air. Nah, yaitu dengan cara kita menggunakan air secukupnya. Contohnya nih, misalnya anak-anak ibu di sekolah mau mencuci tangan. Ketika anak-anak ibu mencuci tangan, pasti anak-anak ibu menghidupkan keran air. Ya, Bu. Nah, setelah kalian mencuci tangan, jangan lupa matikan kembali kerannya supaya itu dapat menghemat penggunaan air. Bisa juga dengan tidak membuang sampah sembarangan, yaitu kita nggak boleh buang sampah ke dalam sungai atau ke laut, karena itu akan membuat sungai jadi dangkal dan bisa menyebabkan banjir. Jadi anak-anak semuanya sangat penting ya bagi kita untuk menjaga ketersediaan air bersih di bumi, karena itu menjaga siklus air tetap seimbang. Gimana anak-anak ibu paham materi kita hari ini? Paham, Bu. Nah, jadi sebelum ibu membagikan kelompok untuk kalian selesaikan permasalahan yang ada di KPD, jadi ibu akan memutarkan lagu tentang siklus air. Kita nyanyi sama-sama ya supaya lebih menyenangkan. Baik, Ibu. Coba anak-anak ibu semuanya berdiri dulu ya, kita nyanyi sama-sama.
bagian tengah kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, sudah kedapatan semua kan teman-teman kelompoknya? Sudah, Ibu. Jika sudah, maka langsung saja Ibu akan membagikan LKPD yang akan anak-anak Ibu selesaikan bersama dengan teman kelompok kalian. Sudah kedapatan semua nak LKPD-nya? Sudah, Ibu. Nah, jika sudah, coba anak-anak semua perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan instruksi dari penggunaan LKPD. Nah, pada LKPD ini kalian di sini diminta untuk membaca suatu permasalahan terkait dengan siklus air, dan kalian harus bisa memahami terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan permasalahan yang ada, kalian diminta untuk menjawab beberapa bentuk pertanyaan. Kemudian kalian juga diminta untuk mengisi tahapan dari siklus air berdasarkan gambar yang tersedia pada LKPD. Dan poin yang ketiga itu, kalian diminta untuk menuliskan 3 upaya menjaga ketersediaan air di bumi. Gimana anak-anak itu paham? Baiklah, jika sudah paham, langsung dikerjakan ya secara berkelompok. Nanti jika ada kendala, boleh ditanya sama ibu ya. Gimana kelompok 1 ada kendala nak? Nah, jadi di sini ada suatu permasalahan. Jadi anak-anak ibu bersama temannya harus pahami dulu masalahnya. Lalu setelah itu menjawab pertanyaan yang tersedia di LKPD. Selamat kerja. Kelompok ini gimana? Ada kendala nak? Ada Bu. Lanjutkan tugas kelompoknya ya. Baik Bu. Kelompok ketiga gimana nak? Ada kendala? Oh, ini dia adalah tahapan tentang siklus air. Jadi ini kan ada gambar siklus air nih. Nah, anak ibu harus memperhatikan dan pahami ini apa ya. Jadi kan mengisi, misalnya nih, ini ada penguapan air yang karena panas matahari. Jadi itu disebut tadi sebagai apa? Evaporasi. Begitu juga seterusnya. Selamat bekerja ya. Terima kasih Bu. Sama. Gimana anak-anak ibu sudah siap pengerjaan LKPD-nya? Sudah nak? Kok boleh jawab? Sudah, Ibu. Kalau sudah siap, ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Ayo kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Coba perkenalkan dulu diri kalian dan juga baru memaparkan hasil diskusinya. Baik, saya Zara Sastra, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Jadi yang pertama itu terdapat masalah. Setiap tahun wilayah tempat tinggalmu sering mengalami hujan deras yang menyebabkan banjir. Tetapi beberapa bulan kemudian saat musim kemarau, warga mengalami kekurangan air bersih. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena air hujan yang turun saat musim hujan tidak terserap dalam tanah. Akibatnya, saat hujan deras, air langsung mengalir sehingga terjadinya banjir. Saat musim kemarau, cadangan air tanah menjadi sedikit. Yang soal kedua itu ada menurutmu apa penyebab terjadinya banjir saat hujan deras? Yaitu berkurangnya daerah
resapan air karena hanya ke lahan tertutup ke beton. Yang keempat, jelaskan pengertian dari siklus air. Siklus air yaitu perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Habis itu, yang kelima itu ada lengkapi tahapan siklus air pada gambar berikut dengan menuliskan nama prosesnya. Yang pertama itu ada evaporasi. Setelah evaporasi itu ada kondensasi. Setelah kondensasi itu ada refiltrasi. Infiltrasi. Selanjutnya ada infiltrasi, dan yang terakhir itu ada kembali lagi ke tanah. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kelompok lain ada yang ditanggapi untuk kelompok 1? Iya, Ibu. Apakah sama jawabannya? Sama. Bagus sekali ya presentasi kelompok 1. Mari kita berikan apresiasi. Nah, anak-anak Ibu semuanya, dari materi yang telah Ibu jelaskan tentang siklus air tersebut, dan juga setelah kalian melakukan diskusi kelompok tentang siklus air, adakah anak-anak Ibu yang ingin bertanya sama Ibu? Mungkin kalian belum ada yang memahami tentang materi kita. Sudah paham semua? Sudah, Ibu. Baiklah kalau begitu. Kalau anak-anak Ibu sudah paham, Ibu akan memberikan tugas secara individu kepada kalian ya. Baik, Ibu. Baik. Nah, ini dikerjakan secara individu ya, Nak. Oke, Bu. Ini apa, Wi? Ini kejawaban Berinya, Wi. Selamat bekerja anak-anak Ibu. Baik, Ibu. Ibu beri waktu untuk pengerjaan soal evaluasinya 10 menit ya. Oke, Bu. Gimana Miranda? Ada kendala? Apa, Wi? Ini kejawabannya. Iya betul. Bagus ya. Pintar ya Miranda. Ibu, ini jawabannya apa, Bu? Jawabannya Ini dong, tanya jawaban dong. Ini. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan siklus air? Apa tadi yang tadi dijelasin tentang perputaran Air. Perputaran air. Nah, waktu pengerjaan tugas individunya sudah siap. Nah, coba Miranda bantu Ibu kumpulkan soalnya. Kumpul, Woy. Ayo dikumpul sekarang. Kumpul. Nanti dia kata ini. Nih. Makasih ya Miranda. Ya, Bu. Nah, karena materi kita sudah selesai dan anak-anak Ibu juga tadi katanya sudah paham kan tentang materi kita. Ibu minta untuk satu orang menyimpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan. Ayo, siapa yang mau tunjuk tangannya? Jangan malu-malu dong. Ayo siapa? Iya kepada Yuyul. Ayo Yuyul simpulkan. Siklus air adalah proses perputaran air di bumi, dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Siklus air terjadi mulai beberapa tahap, yaitu penguapan, pengembunan, presipitasi atau turunnya hujan, dan penyerapan air ke dalam tanah. Nah, ada yang lain yang mau menyimpulkan dari upaya bagaimana kita menjaga ketersediaan air bersih. Tadi apa? Ada yang masih ingat? Menghemat air. Ya, apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, benar sekali.
Sudah, Ibu. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah di mana siklus air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, sehingga ketersediaan air di bumi tetap terjaga. Siklus air itu tahapan dan prosesnya yang pertama itu adalah terjadi penguapan, di mana panas matahari menguapkan air yang ada di permukaan bumi, seperti contohnya ada air laut. Setelah itu, uap air akan naik ke atmosfer membentuk awan. Lalu, uap air itu akan dijatuhkan ke bumi dalam bentuk hujan yang disebut sebagai presipitasi. Baru setelah itu, air hujan yang jatuh akan diserap oleh tanah yang disebut sebagai infiltrasi. Dan air hujan tersebut akan mengalir lagi kembali ke laut. Dan begitulah siklus air terus terjadi. Nah, anak-anak ibu kan tadi ibu tadi sudah menjelaskan tentang pengertian siklus air, kemudian juga tahapan dan proses terjadinya siklus air, serta poin yang ketiga yaitu upaya menjaga ketersediaan Air. Nah, dari 3 poin itu, bagian materi mana yang menurut anak ibu itu susah untuk dipelajari? Tahapannya, Bu. Kenapa Zulna tahapan itu susah dipelajari? Susah diingat. Banyak kali tahapannya. Nah, ingat proses utamanya itu ada 4. apa tadi yang pertama? Evaporasi. Evaporasi atau Penguapan. Setelah uap air itu menguap akan naik ke Ke atas. atmosfer, membentuk Awan. disebut sebagai kondensasi. Setelah itu akan dijatuhkan ke bumi dalam bentuk hujan yang disebut presipitasi. Baru air tersebut diserap kembali oleh tanah yang disebut sebagai infiltrasi. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat memahami ya materi yang telah ibu jelaskan. Bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mempelajari materi tentang siklus air? Senang. Bahagia. Happy. Selamanya. Karena sesudah mempelajari siklus air, pasti kalian sudah tahu kan bagaimana siklus air itu terjadi. Masih ingat? Ingat ya? Ingat, Bu. Jadi pesan ibu kepada kalian, jangan lupa mengulang materi yang telah kalian pelajari dan semangat terus ya dalam belajar. Baik, Ibu. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ayo kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu akhiri pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.